Hai semuanya, selamat siang, selamat datang lagi di video kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang seorang filsuf keren dari zaman Romawi Yunani. Namanya Plotinus. Tenang, meskipun topiknya agak berat, kita bakal bahas pakai bahasa yang santai supaya gampang dipahami dan kalian gak terlalu bingung dengan apa yang aku jelasin. Jadi yuk kita mulai. Jadi Plotinus ini tokoh penting dalam aliran Neoplatonisme. Intinya dia mencoba memahami apa sih realitas tertinggi dalam hidup. Baginya semua hal di dunia berasal dari satu sumber utama yang bisa disebut the one. Nah, untuk bisa ngerti hal yang super dalam kayak gitu, Plotinus nggak cuma pakai logika, tapi juga perjalanan batin dan refleksi dirinya. Menarik kan? Jadi menurut Plotinus, cara paling penting untuk memahami realitas yaitu adalah kontemplasi. Kalau di zaman sekarang bisa dibilang ini mirip meditasi atau merenung dalam diam. Berenung dalam diam, dalam-dalam. Plotinus percaya pengetahuannya sejati nggak datang dari banyak baca atau debat panjang, tapi dari kemampuan kita masuk ke dalam diri sendiri. Dengan kontemplasi, jiwa kita bisa naik ke tingkat yang lebih ke tingkat yang lebih tingkat kesadaran yang lebih, ibarat naik ke lift ke lantai yang paling tinggi, melihat pemandangan dunia yang lebih jelas. Tujuannya mendekat ke the one, sumber segala sesuatu. Nah, selain kontemplasi, Plotinus juga ngomongin tentang pengalaman mistis. Jadi ini bukan ngebahas hal yang aneh-aneh ya, lebih ke pengalaman batin yang sangat dalam. Sampai kita merasa menyatu dengan realitas yang tertinggi. Kayak tadi kita naik ke lift, naik ke lantai yang paling tinggi. Plotinus bilang dalam kondisi tertentu jiwa manusia bisa mengalami persatuan langsung dengan the one. Di momen itu pikiran rasional udah nggak berfungsi lagi. Kita nggak mikir apa-apa, cuma merasakan kedamaian dan kesatuan. Buat Plotinus, pengalaman ini adalah pengalaman puncak pencarian kebenaran. Walaupun Plotinus bukan tipe filsuf yang suka debat seperti Plato, tapi dia tetap memakai dialektika untuk menjelaskan konsep sulit.
Dialektika ini semacam teknik bertanya dan mengurai argumen dengan buntut. Misalnya, ketika dia menjelaskan tentang emanasi, hierarki, eksistensi, atau hubungan antara jiwa dan dewan, Plotinus pakai pertanyaan filosofis yang bikin kita mikir, oh gitu maksudnya. Dialektika jadi alat bantu supaya ide yang rumit bisa jadi lebih gampang dipahami. Plotinus sering memakai metafora buat ngebantu kita ngebayangin hal yang sulit. Misalnya dia pakai analogi matahari dan cahaya. Dewan itu kayak matahari dan segala yang ada di dunia ini adalah cahaya yang memancar ke dirinya sendiri. Metafora ini membantu kita memahami bagaimana segala sesuatu bisa berasal dari dewan tanpa membuat dewan berkurang sedikit pun. Selain melihat ke dalam diri, Plotinus juga mengajak kita untuk mengamati alam dan merenungkan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, alam semesta itu penuh petunjuk yang bisa membawa kita ke lebih dekat ke kebenaran. Dengan merenungkan pengalaman kita jadi lebih sadar tentang siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Nah, satu hal yang penting sering dilupakan adalah bahwa menurut Plotinus kita nggak bisa mencapai pemahaman tinggi kalau hidup kita berantakan secara moral. Artinya kita harus menjaga diri, pikiran jernih, hati yang bersih, nggak dikuasai oleh keinginan yang negatif, punya pengendalian diri. Buat Plotinus, hidup yang baik itu fondasi untuk bisa memahami kebenaran yang lebih dalam. Plotinus punya model realitas yang bentuknya kayak tangga kosmis. Ada 3 tingkatan besar, yaitu yang pertama yang tadi kita sudah bahas, yang tadi kita sebut dengan dewan, artinya yang maha satu, sumber dari segala sesuatu. Dewan ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak mempunyai bentuk, dan tidak punya batas, dan dia juga tidak bisa dipikirkan dengan logika biasa. Ibaratnya cahaya yang paling murni yang gak bisa dilihat secara langsung. Kemudian model realitas yang kedua ada nous, artinya intelek atau pikiran kosmis. Ini tingkat kedua setelah dewan. Nous adalah tempat bersemayamnya bentuk-bentuk ideal. Ini mirip dengan dunia idenya Plato. Disinilah kebenaran, keindahan, dan struktur realitas berdiam. Plotinus menyebut nous sebagai kesadaran murni.
Kemudian model realitas yang terakhir ada psiki atau bisa disebut dengan jiwa. Ini tingkat ketiga. Dari sinilah muncul alam semesta fisik. Jiwa ada di antara dunia intelektual dan dunia materi, jadi bisa menengok ke atas dan ke bawah.